Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak, para ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pertama, mari kita tidak lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan curahan nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung, tidak bisa kita rekap. Karena semua apa yang kita rasakan dari kenikmatan totalitas semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Pagi hari ini mari kita sama-sama mengambil faedah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Muslim diantaranya yang bersabda, Innallaha yuhibbul abda taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba at-taqiyya yang bertakwa kepada Allah, al-ghaniyya yang kaya, al-khafiyah yang tersembunyi. Ini diantara 3 sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu seorang mukmin adalah orang-orang yang sangat mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu sangat besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang apabila dia telah sampai pada derajat dicintai oleh Allah, akan sangat banyak keutamaan yang akan dia dapatkan. Di antaranya seperti yang Nabi katakan, Idza habballahu 'abdan, jika Allah SWT mencintai seorang hamba, nada Jibril, Allah akan memanggil Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu. Wa Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah si fulan. Fa'yuhibbuhu, Jibril pun mencintai si fulan. Lalu Jibril memanggil kepada malaikat yang ada di langit, Innallaha yuhibbu fulanan. Wahai para malaikat, sungguhnya Allah mencintai si fulan. Fa'ahibbuhu, maka cintalah si fulan. Fayuhibbunahu, para malaikat pun mereka mencintai orang tersebut. Lalu Allah ta'ala al-qabul, penerimaan pula pada ahlul ardi. Tentu ini adalah keutamaan yang sangat besar. Ketika Allah mencintai seorang hamba, para malaikat pun akan ini mencintai orang tersebut dengan kecintaan Allah Ta'ala. Dan juga Allah akan letakkan al-qabul, penerimaan pada ahlul ardi. Demikian pula seperti dalam hadis wali yang Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Man ada waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa mengganggu, menyakiti waliku, maka dia telah umumkan perang dengannya. Ini tentu
bencana besar kalau seorang mereka diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengganggu, menyakiti wali-wali Allah, maka dia telah deklarasikan perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan tentang siapa itu para wali-wali Allah taala. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Dan tidaklah hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai seperti kalau mereka mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang aku wajibkan. Taqarrub kepada Allah itu yang pertama dan utama adalah dengan menunaikan al-fara'id, hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang sunnah, nawafil, hingga aku mencintai hambaku tersebut. Kemudian wa idza ahbabtuhu, jika aku telah mencintai hambaku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yubtisu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Dan jika aku telah mencintai hambaku, aku akan menjadi telinganya yang dengannya dia mendengar, menjadi matanya yang dengannya dia melihat, menjadi tangannya yang dengannya dia menggerakkan, dan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Ini yang disebutkan diantaranya di dalam ini hadis tentang wali. Yang ada di sini seandainya disalahfahami, maka orang akan bisa menjadi beriktikad tentang ittihadiyah, menyatunya Allah dengan dirinya. Yang maksud aku menjadi telinganya, menjadi matanya, tangan dan kakinya adalah hamba ini ketika telah sampai pada derajat kewalian, menjadi hamba yang betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak lagi berselera untuk melemparkan pandangannya, memasang telinganya, menggerakkan tangannya, dan menggerakkan kakinya kecuali dalam perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan menyatunya Allah dengan makhluk tersebut. Karena Allah tegaskan, wa idza sa'alani la'utiyanna wa idza sta'adani la'uidanna. Kalau dia minta pasti akan aku kabulkan, kalau dia minta perlindungan pasti akan aku lindungi. Sehingga Nabi juga pernah sampaikan, ada di antara hamba Allah yang tampilannya itu madfu'un bil abwab. Kalau dia ke pintu-pintu orang ditolak, karena gak ada keuntungan dunia yang bisa diharapkan di orang tersebut. Sebagaimana keumuman yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi kata Nabi, lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Orang ini kalau dia bersumpah dengan nama Allah, Allah akan kabulkan. Karena dekatnya hamba ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, tapi untuk mendapatkan kecintaan Allah itu tidak semata-mata bisa kita klaim. Kata para ulama, laisa sa'nu an tuhibba. Perkara itu bukan Anda mengeklaim mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walakin asya' an tuhab. Tapi perkaranya itu adalah apakah Anda dicintai. Kalau mengeklaim cinta, siapapun kita bisa mengeklaim cinta. Bahkan orang Yahudi juga mengeklaim mencintai Allah, orang musyrik juga mengeklaim mencintai Allah. Tetapi semua kecintaan mereka didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu mengatakan nahnu abna Allah
wa ahibba'uh. Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan klaimnya Yahudi dustakan oleh Allah taala. Orang musyrikin juga, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Sebagian orang ada yang mereka menjadikan tandingan bagi Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mereka mencintai Allah. Artinya orang-orang musyrik mereka juga merasa mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga beribadah kepada Allah selain juga beribadah kepada selain Allah taala. Tapi kecintaan mereka cintanya ditolak Allah karena kecintaan yang disekutukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah, bagaimana cara kita meraih kecintaan Allah taala? Di antaranya Nabi sebutkan dalam 3 hadis dengan 3 sifat utama tersebut. Innallaha yuhibbul abda taqiyya. Yang pertama, ini hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya sudah tahu apa itu makna takwa, sebagaimana yang disampaikan para imam, para ulama. Yang ringkasnya kalau takwa itu adalah fi'lul ma'murat wa tarkul mahdhurat. Takwa itu adalah melakukan, menunaikan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum demikian takwa. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketakwaan ini adalah tujuan setiap ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah seandainya tidak menghasilkan poin ketakwaan, maka ibadah itu menjadi ibadah yang sia-sia, yang muspro. Dia tidak akan mendapatkan manfaat dari ibadah yang dia tunaikan. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam ayat, Ya ayuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah menciptakan kalian dan orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita beribadah kepada Allah, dan targetnya adalah terwujudnya jiwa yang bertakwa kepada Allah taala. Sehingga ibadah yang kita lakukan seandainya tidak memberikan poin ketakwaan, maka sungguhnya ibadah itu menjadi ibadah yang sia-sia. Tauhid kita, ucapan kita la ilaha illallah, harus menghasilkan yaitu tauhid, yaitu bersihnya dari semua bentuk kesyirikan, syirkun akbar, syirkun ashar, iradatut dunya bi amalil akhirah. Ini adalah orang yang mereka, tuntutan orang yang mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Bagaimana dia bersih dari syirkun akbar, syirik yang secara totalitas akan menghancurkan ini tauhid. Dan syirik adalah barang najis. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Ataupun syirkun ashar, syirik yang memang belum menghancurkan totalitas tauhid, tetapi akan menjadi pengurang atau mengurangi kesempurnaan tauhid. Termasuk minan nawaqis, hal-hal yang akan mengurangi kadar kesempurnaan tauhid dan terancam dengan ancaman-ancaman yang berat. Atau iradatud dunya bi amalil akhirah, keinginan untuk mendapatkan dunia dalam amal-amal yang harusnya dia murnikan untuk mencari kampung akhirat.
Ini semuanya merupakan yaitu kotoran-kotoran ini tauhid seseorang. Tauhid menuntut kita ucapan la ilaha illallah, kita menuntut kita untuk mewujudkan tauhidul ibadah, bersihnya dari segala macam syirik, syirkun akbar, syirkun asghar, maupun iradatud dunya bi amalihil akhirah. Salat kita ada yang Allah katakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ada yang Allah katakan fawailun lil musallin. Ada orang salat dan mereka itu muflih, beruntung. Ada orang salat dan mereka itu diancam dengan wail, lembah di jahanam. Apa yang membedakan antara keduanya? Yang satu adalah salat yang menghasilkan ketakwaan. Dia salat dengan khusyuk, salat dengan daim, salat dengan penuh dengan penjagaan. Sedangkan yang satu salat yang mereka lalai dengan ini salat tersebut dengan segala tingkat kelalaian. Kelalaian yang paling ringan sampai kelalaian yang paling berat. Maka mereka terancam dengan kerugian dengan salat yang mereka lakukan. Sehingga salat harus menghasilkan ketakwaan. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat ini seandainya ditunaikan dengan benar pasti akan menghasilkan ketakwaan jiwa, yaitu terhindarnya dari al-fahsya dan kemungkaran. Salat sangat berkaitan dengan tasfiyatun nafas. Dan puncak tasfiyatun nafas adalah terwujudnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada salat yang menguntungkan bagi pemiliknya dan ada salat yang justru membuat pelakunya dia diancam Allah dengan wail. Salat yang tidak ada khusyuknya, salat yang dia tidak jaga benar, yakni salatnya, salat yang boleh jadi dia tunaikan dengan bolong-bolong. Karena paling tidak Allah katakan salatnya orang yang mukmin, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian walladzina hum 'ala salawatihim yuhafidun. Alladzina hum 'ala salatihim daimun. Khashi'un, hafidun, daimun. Ini yang dikatakan orang mereka menegakkan salat. Puasa, seandainya dia lakukan dengan benar, puasa ini akan menghasilkan ini tasfiyatun nafas, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dijanjikan dengan sekian banyak keutamaan yang sudah kita semuanya ketahui. Alangkah sangat besarnya keutamaan puasa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada orang-orang yang mereka berpuasa dan tidak mendapatkan keuntungan apapun kecuali hanya lapar dan haus. Rubba sa'imin laisa lahu min syami ilal juwalatas. Berapa banyak orang mereka berpuasa, tapi dengan puasanya itu tidak mendapatkan apapun kecuali lapar dan haus. Kenapa? Puasa yang satu, puasa yang menghasilkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, sehingga mendapatkan keutamaan besar dengan puasanya itu. Baik itu keutamaan dunia maupun keutamaan di akhirat. Sedangkan orang yang mereka dikatakan ini puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus, karena puasanya tidak menghasilkan ketakwaan. Puasanya mereka tidak menahan dari perbuatan kemaksiatan. Malam yada khalasu wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayat ta'ama wa syarabahu. Berapa banyak orang yang mereka itu berpuasa, barang siapa yang puasanya tidak membuat dia meninggalkan
perbuatan-perbuatan al-ama ini al-qauluz zur, perkataan yang dusta, perkataan yang palsu, omongan yang jorok, yaitu berbagai macam kemaksiatan yang berkaitan dengan lisan, maupun tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, maka dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali ini lapar dan haus. Demikian pula ketika seorang dia berzakat, dia berhaji, dan seluruh amal ketaatan ini diperintahkan Allah dalam rangka untuk mengantarkan kita memiliki jiwa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ungkapan ketakwaan yang disampaikan para imam, para salaf kita. Di antaranya perkataan para sahabat Nabi, indikator kalau seorang itu dia memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan atau punya ungkapan bahwa orang dia dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala jika memiliki 4 hal ini. Yang pertama, al-khaufu minal jalil. Hatinya ada rasa takut kepada Allah al-jalil. Yang rasa takut inilah yang akan menjadikan seorang dia tertahan, menahan diri dari segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Tertanamnya rasa khauf, khasyah dalam dirinya yang menghasilkan dia bisa meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa khauf, rasa takut kepada Allah di antara yang tumbuh yaitu dengan sejauh mana dia mengetahui tentang Allah taala, sehingga Allah mengkaitkan antara khasyah, rasa takut, dengan ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang benar-benar bisa takut kepada Allah di kalangan para hambaku adalah para ulama. Allah kaitkan antara khasyah dengan ilmu. Ini takut yang didasarkan dengan ilmu, pengenalan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semakin orang mendalam ilmunya tentang Allah, maka dia akan semakin muncul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, kata Nabi, inni la'a'lamukum billah wa afqakum lah. Demi Allah, aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah taala, paling berilmu tentang Allah taala, dan aku orang yang paling bertakwa kepada Allah taala. Sehingga ketakwaan, rasa takut kepada Allah beriringan diantaranya dengan ini sejauh mana kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khawfu minal jalil. Orang yang bertakwa itu diantaranya hatinya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang rasa takut ini akan menahan dia dari seluruh perbuatan kedurhakaan kepada Allah ta'ala. Dan hakikat ketakwaan adalah pengagungan hamba kepada Allah ta'ala. Dan orang mereka mengagungkan Allah, maka dia akan perhatian dengan perintah Allah, larangan Allah. Wa ma yu'adzim sya'airallah fa inna min taqwal qulub. Barang siapa yang dia betul-betul barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, ini tanda adanya ketakwaan di dalam hati seorang. Yang kedua, kata Ali, wal amalu bit tanzil. Seorang yang bertakwa itu dia akan mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kita akan mendorong kita mengamalkan apa yang diturunkan Allah taala. Yang Allah turunkan yaitu risalah, Al-Qur'an, As-Sunnah. Dan untuk mengamalkan ini tentu
membutuhkan ilmu. Sehingga ada atau sangat erat kaitan ketakwaan dengan semangatnya orang untuk dia belajar ilmu. Orang mereka semakin besar ketakwaan seorang, akan semakin semangat dia mempelajari agama Allah SWT, karena dia ingin sekali seandainya detik-detik dia semuanya adalah ketaatan kepada Allah, dan setiap amalan menuntut dia untuk mengetahui apa yang diajarkan oleh Allah SWT. Maka sangat erat kaitan antara orang mereka bertakwa dengan semangat belajar ilmu. Semakin tinggi ketakwaan seorang, pasti akan muncul semangat dalam mempelajari ilmu. Dan semakin rendah ketakwaan seorang, akan semakin digapi rasa malas dan merasa tidak butuh dengan mempelajari ini risalah agama ini. Yang ketiga, waridha bil qalil. Mereka ridha dengan pembagian Allah yang sedikit. Yang ini menunjukkan tentang kefahaman dia tentang Allah SWT, sang pembagi. Dan seorang mukmin yang bertakwa tentang urusan dunia bukan orang-orang yang rakus tentang dunia. Dia akan berhias dengan sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah SWT, karena dia pun tahu persis yang membagi rezeki adalah Allah Ta'ala. Dan harta pun, banyaknya harta itu yang halalnya akan dihisab oleh Allah, yang haramnya akan diadab oleh Allah Ta'ala. Sehingga seorang mukmin bukan orang yang rakus tentang urusan ini dunia. Dia akan qanaah dengan perkara atau dengan urusan dunia ini mereka. Yang keempat, kata Ali, yaitu wal istidadul yaumir rahil. Dia akan senantiasa bersiap-siap untuk menghadapi perjalanan yang sangat panjang, yaitu perjalanan menghadap Allah SWT. Hari yang sangat dahsyat dan mengerikan, yang membutuhkan perbekalan yang harus dia pastikan. Dan bekal yang terbaiknya adalah ketakwaan seorang hamba kepada Allah SWT. Maka Allah mengikat takwa ini, menyebutkan takwa 2 kali di antara perintah Allah untuk selalu muhasabah tentang bekal ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah SWT. Dan hendaknya setiap jiwa senantiasa memperhatikan tentang apa yang telah dia lakukan lighad, untuk hari esoknya, yaitu hari saat menghadap Allah SWT. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah SWT. Allah sebutkan takwa 2 kali di antara perintah muhasabah tentang amal-amal kita, karena memang ini perkara yang mesti kita perhatikan dengan serius hari-hari saat kita menghadap Allah Ta'ala. Yang Allah SWT ingatkan, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Takutlah Anda akan datangnya hari saat Anda nanti akan dihimpun, dikumpulkan, dikembalikan kepada Allah Ta'ala, yang setiap jiwa nanti akan dibalas Allah dengan sempurna, dan tidak ada seorang pun yang terzalimi dengan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau sekalian, hari-hari kita menghadap Allah perlu dipersiapkan khusus, karena hari itu sangat dahsyat. Kedahsyatan yang membuat setiap orang tidak lagi peduli dengan yang lainnya. Bahkan kedahsyatan yang membuat dia ingin seandainya bisa mengorbankan apapun dan siapapun demi keselamatan dia saat menghadap Allah SWT.
Di antaranya bagaimana digambarkan oleh Allah Ta'ala, seandainya manusia siapkan tebusan untuk menebus kesulitan di hari itu, walaupun dengan kekayaan emas sebesar bumi, dan dia pakai untuk menebus adab Allah, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi daban walau iftada bi. Sesungguhnya orang-orang kafir itu seandainya dia mati dalam keadaan kafir, seandainya dia ingin menebus adab Allah dengan emas sebesar bumi, fala yuqbala, sekali-kali tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang dikatakan sukses itu adalah sukses saat di akhirat kelak, saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses dunia kita sukses yang semu, sukses yang bukan hakiki. Karena saatnya kita sanggup mengumpulkan kekayaan dunia sebesar apapun, itu tidak akan bisa dipakai untuk menebus kesulitan saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekarang ini kita memiliki banyak koneksi, apalagi pembesar-pembesar negeri, jenderal atau pejabat atau orang-orang hebat, itu akan banyak memudahkan urusan kita. Tapi saat akan datang waktunya, siapapun yang pernah menjadi koneksi kita itu nggak bermanfaat sama sekali, walaupun bahkan orang yang paling dekat dengan kita. Hari-hari itu orang hanya dibuat sibuk berpikir tentang diri mereka masing-masing. Kita semuanya sudah membaca ayat-ayat seperti yang Allah katakan, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari ketika seorang dia lari dari saudaranya, ibunya, ayahnya, istrinya, anaknya. Ini semuanya orang dekat, yang kalau ada apa-apa kita semuanya larinya ke mereka-mereka ini, ke anak kita, istri kita, keluarga besar kita, keluarga kita, ibu, ayah kita, keluarga besar kita. Tapi hari itu orang tidak peduli dengan siapapun, walaupun orang terdekat dengan kita, karena memang setiap orang dibuat sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Kita bisa bayangkan bagaimana Allah membuat atau memberikan sedikit pelajaran berkaitan dengan suasana kiamat dengan hari-hari kita di dunia. Ketika ada erupsi Merapi, ketika ada gempa bumi, ketika ada tsunami, ketika ada kejadian-kejadian yang sangat dahsyat, mengerikan, yang pasti orang pertama kali berpikir tentang dirinya. Baru setelah agak sadar sedikit, dia ingat orang lainnya, ibunya, ayahnya, anaknya, istrinya. Bagaimana kalau suasana itu super dahsyat, seperti yang disebutkan oleh Allah dalam banyak ayat tentang kejadian-kejadian yaumul qiyamah. Contoh diantaranya seperti ayat Allah, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Untuk apa sih kita diperintahkan Allah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebagai bekal kita menghadap Allah hari-hari di hari yang sangat dahsyat. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat amatlah dahsyat, sangatlah hebat. Kalau goncang di Allah goncang bumi dengan skala Richter masih kisaran 5, sekian atau 6 atau sekitar itu, kita sudah bisa melihat dampak dahsyatnya. Bagaimana kalau Allah mengguncang bumi dengan segoncang-goncangnya, dengan goncangan yang keras dalam waktu yang tidak terbatas dan meliputi di semua tempat dan wilayah? Ainal mafar,
kemana manusia akan melarikan diri? Kalla la wasa. Tidak ada tempat manusia untuk berlindung kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari yang sangat dahsyat ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ketika Anda melihat para ibu-ibu yang mereka sedang menyusui anaknya akan dilimparkan susuannya. Wanita yang hamil akan berguguran kehamilannya. Anda akan melihat orang itu seperti mabuk sempoyongan, seperti orang yang mabuk sempoyongan, padahal mereka tidak sedang mabuk. Walakinna adzaballahi sadid, tapi sedang merasakan suasana dahsyatnya adab Allah Ta'ala. Bukan hanya mereka tidak peduli dengan orang-orang dekatnya, tapi bahkan seandainya sanggup menjadikan mereka sebagai tumbal, akan dia lakukan. Surat Al-Ma'arij diantaranya Allah menggambarkan bagaimana suasana yang demikian saat mereka telah menyaksikan azab Allah dan dahsyatnya suasana saat menghadap Allah Ta'ala. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawma idzin bi bani wa sahibati wa akhi wa fasilati allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha lada nazza'ata lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa. Hari saat mata mereka terbelalak, saling melihat satu dengan yang lainnya, tapi gak bisa apa-apa karena melihat suasana dahsyatnya hari di saat itu. Yawaddul mujrim, orang-orang yang di dunia mereka tampil mujrim, durhaka kepada Allah, kafir, musyrik, dia senantiasa maksiat kepada Allah Ta'ala. Dia berangan-angan, sangat sekali berharap seandainya dia bisa menebus adab di hari itu, walaupun dengan bibani, dengan anak kandungnya sendiri. Para bapak dan para ibu sekalian, kita semuanya tahu di dunia ini tidak ada orang yang mencintai orang lain dengan tulus, tanpa pamrih, seperti kecintaan orang tua kepada sang anak. Orang tua itu siap untuk mengorbankan apapun demi sang anak, apalagi para ibu. Tapi akan datang hari bukan hanya orang tua tidak peduli dengan anak, tapi dia siap seandainya anak dijadikan tumbal demi keselamatan dia. Kalau belum cukup istri dan saudaranya, kalau belum cukup keluarga besarnya, kalau belum cukup bahkan waman fil ardi jami'an, kalau perlu semua penduduk bumi dikorbankan sebagai tumbal untuk menyelamatkan dia, thumma yunji, lalu dia diselamatkan Allah. Tapi kata Allah, kalla, enggak bisa. Innaha lada, jahanam itu adalah azab yang menyala-nyala. Nazza'ata lishawa, yang azabnya bisa mengelupaskan kulit kepala manusia. Tad'u man adbara wa tawalla, yang jahanam akan menyeru setiap orang yang dulu mereka berpaling dari agama, wa jama'a fa'au'a, dan hanya mengumpulkan harta tetapi tidak pernah dia keluarkan di jalan Allah Ta'ala. Hari-hari menghadap Allah itu sangat dahsyat. Maka Allah perintahkan agar kita senantiasa mempersiapkan diri. Wattaqu yawman turja'una fi ilallah. Wahai hamba Allah, takutlah kalian kepada akan datangnya hari saat Anda nanti semuanya akan dikumpulkan kepada Allah Ta'ala. Maka kata Ali, di antara tanda ketakwaan itu wal istidadu liyaumir rahil. Dia orang yang senantiasa mempersiapkan diri untuk menyambut hari yang sangat dahsyat ini. Dan itulah orang yang cerdas, kata Nabi. Al-kayyisu mandana nafsahu
Orang yang dikatakan cerdas itu adalah orang yang mereka bisa menguasai hawa nafsunya, tidak menjadi orang yang senantiasa nuruti hawa nafsunya. Wal istidatu, dan dia lima ba'dal maut, dan dia senantiasa mempersiapkan diri ini hari-hari setelah kematiannya. Dia persiapkan benar-benar, karena dia tahu hari setelah kematiannya adalah kehidupan yang sesungguhnya dan perkara yang sangat dahsyat. Ini diantara perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian diantara perkataan sahabat Nabi yang lainnya seperti umpamanya sahabat Ibnu Mas'ud. Beliau pernah mengungkapkan kalimat takwa dengan ungkapan ini ketika membaca ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bagaimana sih takwa yang haqqa tuqatih itu? Satu, ini alla yuqsa ayyu ta'a fala yuqsa. Allah itu hendaknya zat yang senantiasa dia taati dan tidak dia maksiati, karena pengagungannya kepada Allah Ta'ala. Kemaksiatan itu muncul dari ketiadaan pengagungan kepada Allah Ta'ala. Maka kunci jawabannya itu seperti perkataan Nabiullah Nuh. Kenapa sih kok manusia itu kalau jadi penguasa menjadi seperti Fir'aun, kalau jadi orang kaya menjadi seperti Qarun? Ada orang yang mereka hanya melampiaskan syahwat semaunya tanpa takut berkaitan dengan muharamat yang dia lakukan. Kenapa? Kuncinya pada perkataan Nabiullah Nuh, malakum la tarjuna lillahi waqara. Karena kalian memang orang yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar pengagungan. Kunci hamba itu akan betul menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepada Allah ketika ada pengagungan dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa semua para nabi dan para rasul dengan masalah yang berbeda-beda, tapi mereka mengawali dari setar dakwah yang sama. Setiap nabi itu dengan nabi yang lainnya, masalah yang dihadapi tentang problematika umatnya itu macam-macam, beda-beda. Ada yang problem menghadapi penguasa kayak Fir'aun seperti Namrud. Ada yang problem kerusakan masyarakatnya dalam perkara sosial, kerusakan sosial, menjadi perampok, menipu dalam timbangan. Ada yang kerusakannya kayak kaumnya Nabiullah Lut. Ada yang kayak orang yang sombong dan angkuh kayak Abu Jahal, Abu Lahab, dan kaum-kaum yang lainnya. Tapi dengan semua problem yang berbeda itu, tidak ada seorang nabi pun yang mengawali dakwah dari titik yang berbeda. Semuanya berawal dari titik yang sama, yaitu ajakan untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena inilah pintu untuk mewujudkan pengagungan kepada Allah Ta'ala. Hatta tertanamnya rasa pengagungan kepada Allah itu dengan mengenalkan siapa itu Allah, dan mengenal tentang berbagai macam hal yang wajib diimani dalam hati manusia. Semua kemungkaran dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia itu disebabkan karena ketiadaan pengagungan kepada Allah Ta'ala. Gampang untuk membuat orang itu jilbaban, gampang untuk membuat orang itu dia meninggalkan khamar, meninggalkan zina, meninggalkan muharamat. Sangat gampang. Kapan itu? Ketika hati mereka telah kemasukan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan bisa berubah saat itu pula ketika hatinya kemudian sudah kerasukan pengagungan kepada Allah Ta'ala. Maka semua para nabi mengawali dakwah mereka dengan mengenalkan Allah kepada manusia.
Karena ini merupakan dasar terwujudnya pengagungan kepada Allah, dan ini merupakan dasar untuk dia bisa tunduk dan patuh kepada Allah, serta gampang meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ketika Nabi ingin menyampaikan tentang haramnya khamr, dan khamr itu perkara yang telah mendarah mendaging dalam kehidupan mereka, memisahkan kebiasaan yang sudah mendarah mendaging seperti ini itu gak gampang. Tapi Nabi sangat gampang untuk membuat para sahabat itu meninggalkan khamr, karena 13 tahun telah dibangun fondasi hati mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk menyampaikan tentang tahrimul khamr, Nabi cukup mengutus satu orang untuk keliling penduduk Madinah, mengumumkan kepada mereka, ala innal khamra qad hurimat, ala innal khamra qad hurimat. Ketahuilah khamr telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada telinga seorang mukmin yang mendengar pengumuman utusan Nabi ini kecuali mereka menyambut seruan Allah yang agar meninggalkan khamar. Intahaina ya Rabb, intahaina ya Rabb, aku tinggalkan ya Rabb demi keimananku kepada Engkau, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga digambarkan gang Madinah seperti banjir khamr, dan mereka tidak peduli berapa kerugian yang mereka ini peroleh dengan membuang khamr-khamr mereka itu. Lain dengan orang yang hatinya belum tertanam pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan terasa serba berat semua perintah Allah, akan terasa serba sulit meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah taala, sehingga yang kita akan hadapi adalah protes. Karena memang mereka belum tertanam rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala. Kata Ibnu Mas'ud, yang pertama, ini orang takwa yang hakiki adalah ayyuta'a fala yu'sam. Allah senantiasa ditaati dan tidak dimaksiati. Yang kedua, ayyuzkara fala yunsa. Allah zat yang diingat dan tidak dilupakan. Ini hati yang senantiasa memiliki zikrullah, dawamu zikrillah, hati yang senantiasa terus dia berzikir kepada Allah Ta'ala. Zikir dengan hatinya, zikir dengan lisannya, zikir dengan anggota badannya, yang menunjukkan dia senantiasa yaitu merasa dalam liputan Allah, dalam kekuasaan Allah, hatinya senantiasa terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang mereka ini hatinya betul-betul memiliki ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, ayuskara fala yukfar, Allah zat yang disyukuri nikmatnya dan tidak dimaksiati. Syukur itu yang pertama yaitu rukunnya, yang pertama syukur dengan hati manusia. Dengan hati kita, ini hati kita mengenal tentang hakikat nikmat dan kemudian menisbatkan nikmat itu kepada Allah Ta'ala. Sehingga termasuk kekufuran orang mereka menisbatkan nikmat kepada selain Allah Ta'ala, kepada dirinya sendiri, kepada kecanggihan ilmunya, kepada orang tuanya, kepada bosnya, dan melupakan Allah Ta'ala. Maka itu termasuk bagian pada kufur nikmat. Yang kedua, syukur dengan lisannya. Lisannya mengucapkan alhamdulillah, mengkaitkan nikmat dengan Allah Ta'ala, dan menisbatkan nikmat kepada Allah Ta'ala, dan memuji nikmat Allah kepada dia. Dan termasuk ini tahadduts, suka membicarakan nikmat itu kepada yaitu manusia, kepada orang lain. Tentu dalam hal ini perlu lihat-lihat siapa yang kita ajak bicara menceritakan nikmat. Karena tidak setiap orang yang kita ceritakan nikmat itu dadanya longgar. Ada orang-orang yang kalau kita cerita nikmat itu dadanya sempit, sesak, karena ada penyakit hasad, sehingga dia tidak lagi mendoakan, bahkan mereka merancang bagaimana menghilangkan nikmat yang kita dapatkan karena hasad. Kemudian bersyukur dengan anggota badan kita, menjadikan apa nikmat Allah untuk taat kepada Allah, tidak untuk maksiat, termasuk diantara dengan badan kita itu menampakkan asar nikmat Allah. Kalau dia diberi harta yang banyak, kemudian dalam masalah harta rezeki, ya ditampakkan dengan pakaian yang wajar, dia fasilitas hidup yang
menunjukkan dia mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak ungkapan para salaf tentang ini ketakwaan. Yang pertama, hamba yang Allah cintai adalah abdun taqiyun, innallaha yuhibbul abda at-taqiyya. Allah mencintai hamba yang betul-betul mereka bertakwa kepada Allah taala. Yang kedua, ini al-ghaniyah, hamba yang kaya. Maksudnya adalah kaya hatinya. Yang Nabi katakan, laisal ghina bi kasratil arab walakinnal ghina ghina nafas. Yang namanya kaya itu bukan kaya perabot, dia memiliki berbagai macam perabot kehidupan dunia, tapi yang namanya kaya adalah kaya hati. Seorang mukmin adalah orang yang mereka diplotnya adalah mental orang-orang kaya. Ini kaya hatinya, tidak merasa membutuhkan orang lain. Dia mencukupkan dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dan untuk bisa memiliki jiwa al-ghaniyah, dia merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala dan tidak merasa butuh dengan orang lain. Di antara sifatnya adalah orang-orang yang mereka memiliki orientasi akhirat yang kuat. Hanya orang-orang yang mereka memiliki orientasi akhirat yang kuat yang akan bisa mereka ini betul-betul memiliki kekayaan hati, kekayaan jiwa. Nabi SAW diantaranya yaitu menegaskan atau menyebut dalam hadis beliau, mangkanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang akhirat menjadi cita-cita utamanya, orientasi hidupnya, sehingga bagaimana dia senantiasa angan-angannya itu total untuk membangun kampung akhirat. Satu kata Nabi, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah Subhanahu wa taala akan berikan, Allah akan jadikan di hatinya itu adalah al-ghina, ini kekayaan. Hatinya betul-betul merasa cukup dan qanaah dengan apa yang Allah berikan berkaitan urusan dunia mereka. Dia tidak bermental miskin, dia bermental orang kaya yang tidak membutuhkan orang lain, dan dia pun dermawan dengan apa yang dia miliki, dermawan dengan semua apa yang Allah berikan kepada dia. Orang seperti ini, ada orang mereka memiliki izzah, dan Nabi mengajarkan membangun izzah dengan tidak menggantungkan hidup kita kepada orang lain, tidak suka minta-minta kepada orang lain. Kapan kita mulai minta kepada orang lain itu, maka mulai akan ini hancur harga diri dia, akan rendah harga diri dia. Sarful mu'min qiyamul lail, kata Nabi. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada qiyamul lail, salat malam, yang menunjukkan dia memiliki ikatan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka para salaf kita, mereka berusaha untuk menjaga qiyamul lail paling minimal witir, paling minimal witir, sehingga termasuk dia akan dimasukkan oleh Allah dalam jajaran orang yang mereka melewati malam-malamnya dengan qiyaman wa ini menjadi dengan sujud berdiri, itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyaman. Dia lewati malam-malamnya dengan dia sujud dan berdiri, ini melakukan qiyamul lail walaupun dengan kadar yang sangat minimal. Bahkan Nabi tidak meninggalkan witirnya dalam kondisi safar. Dalam kondisi safar Nabi ini qasar salatnya, tidak dilakukan rawatibnya, dan tidak ditinggalkan witir dan qabliyah subuh.
Yang menunjukkan keumumannya termasuk di antara perkara yang ini menjadi ciri khas seorang mukmin. Wa issu, dan izzahnya itu istighna'uhum 'anil nas, rasa tidak butuhnya kepada manusia. Sehingga izzahnya orang itu ketika dia tidak merasa bergantung kepada orang lain, dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang dia himmahnya akhirat, kata Nabi, satu, Allah akan jadikan kekayaan itu di hatinya. Yang kedua, wa jama'a syamlah, Allah akan kumpulkan segala urusannya. Urusan seorang mukmin yang berorientasi akhirat itu akan sangat teratur. Bagaimana dia mengawali bangunnya dengan mengingat Allah, lalu dia wudu, lalu dia salat subuh, lalu dia berzikir kepada Allah. Ini modal mengawali harinya, mengkaitkan jiwanya dengan Allah, dan ini modal yang sangat besar untuk mengawal kebaikan dia di hari itu. Lalu dia tunaikan kewajiban-kewajibannya, yang bapak-bapak juga mungkin dia kerja, ibu-ibu dia mulai sibuk di dapur, dia lakukan segala aktivitasnya dengan pula diwarnai dengan mengingat Allah. Waktunya sholat dia sholat, seluruh perkaranya itu menjadi sangat teratur dan membuat betul-betul dada dia dada yang lapang. Dan tidak ada perkaranya orang yang mereka berorientasi akhirat yang sia-sia. Ibaratnya tidak ada tetesan keringatnya yang sia-sia, tidak ada rupiah yang keluar yang sia-sia, tidak ada capeknya yang sia-sia. Semua dikumpulkan Allah Ta'ala, semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekecil apapun. Dan itulah yang namanya Allah Asy-Syakur. Allah akan membalas setiap amal perbuatan hamba yang memang dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sekecil apapun. Sehingga benar-benar Allah akan kumpulkan semua urusan kehidupannya menjadi sangat bermanfaat, sangat teratur, sangat berkualitas, ketika orang mereka membangun orientasi kehidupan mereka dengan orientasi kehidupan ini akhirat. Dan modal yang paling utama berlapang dada adalah orang mereka orientasi akhirat. Orang yang mereka orientasi akhirat itu akan sangat bersabar, akan sangat pemaaf, akan sangat semangat melakukan kebaikan. Sehingga orientasi akhirat adalah modal pokok untuk terwujudnya kehidupan yang sebaik-baiknya, yang paling berkualitas, dan yang paling padat dengan segala kebaikan ketika orang mereka berorientasi kampung yang akhirat. Karena dia akan menjadikan dunia sebagai modal untuk mendapatkan kampung akhirat. Dunia tempat dia menanam, bercocok tanam, bekerja, beramal, yang panennya adalah kelak di kampung akhirat. Wa atati dunya wa ya rahimah, dan terkadang justru dunia datang, tapi datang untuk melayani, bukan untuk memperbudak. Sehingga dunia di tangan seorang mukmin adalah dunia adalah di tangan seorang mukmin, bukan di hatinya. Sehingga dunia ditaklukkan, diatur sesuai dengan program seorang mukmin sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain kalau orang itu orientasinya adalah orientasi dunia. Wa man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia menjadi cita-cita utama dia, satu, ja'alallahu faqrahu baina ainihi, Allah akan jadikan kefakiran itu selalu nampak di kedua kelopak matanya itu. Yang ada itu rasanya melarat terus, kurang terus. Yang sudah dia dapatkan itu nggak diperhatikan, nggak dilihat, yang dilihat yang belum. Sehingga orang seperti ini akan berkumpul kerakusan, kezaliman, kebahilan. Ini orang-orang yang mereka menjadi budak-budaknya dunia. Dia tidak pernah berbahagia dengan apa yang dia dapatkan karena tidak ada qanaah pada dia. Gak ada qanaahnya, adanya kurang terus. Sehingga dia rakus, ambisius. Yang Nabi gambarkan orang ambisius dengan dunia itu lebih berbahaya dibandingkan dengan serigala lapar yang mendatangi seekor kambing. Bagi kambing ini sangat berbahaya dengan kedatangannya dua serigala lapar.
Tapi orang yang rakus dengan dunia ini lebih berbahaya dari kedatangan dua serigala lapar tersebut. Madibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada min khirsil mar'i 'alal mal wa syarafi lidini. Yang kedua kata Nabi, wa faraqa syamlah, urusannya jadi berantakan. Urusan dia dengan Allah berantakan, dengan manusia berantakan. Antum rasakan sendiri ketika antum dibuat hati antum sedang cenderung kepada dunia dan sedang ambisinya dengan dunia. Seandainya antum masih sholat, dipastikan sholatnya maut gak karuan. Kadang sholat jasadnya, tapi hatinya seperti gak sholat sama sekali. Sehingga dari awal sampai akhir gak ada khusyuknya dalam sholat yang dia lakukan. Hubungan dia dengan Allah rusak. Baca Quran mulai gak sempat, zikir mulai gak sempat, atau dia zikir tapi gak nyaman, pikiran dunia sangat menguasai dia. Wala ta'bid dunya ila ma qutirallah. Bagaimanapun dia telah menjadi budak-budak dunia, habis waktu, tenaga, pikirannya dia curahkan total untuk dunia. Dunia tidak datang pada dia kecuali yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak akan bertambah. Ya segitu jatah dia. Sudah dia all out untuk dunia habis-habisan, tapi dunia pun gak akan datang kecuali yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah cintai adalah al-ghaniyah, orang yang mereka itu hatinya kaya. Dan itu dibangun dengan dia berorientasi total dengan akhirat, itu baru dia betul-betul akan bisa memiliki hati yang betul-betul kaya. Yang ketiga, al-khafiyah. Jamnya berapa? Al-khafiyah, iya, 5 menit lagi. Hamba yang al-khafiyah, yang tersembunyi. Hamba-hamba Allah yang menginginkan kampung akhirat dan mencintai Allah, mereka tidak suka menjadi orang yang tersohor. Mereka bukan orang yang gila keterkenalan, ketenaran. Kita hidup di zaman para penggila ketenaran. Semua apa yang mereka lakukan dia umumkan di medsos, dia statuskan. Bahkan lebih gila lagi, orang-orang mereka mencari ketenaran dengan hal-hal yang rusak, hal-hal yang haram, hal-hal yang sangat bertentangan dengan agama, hanya untuk pengen tenar. Para salaf kita, mereka memiliki potensi tenar, tetapi mereka justru tidak suka dengan ketenaran. Baik yang berkaitan dengan ibadah mereka, dengan ilmu mereka, dengan zuhud mereka, dengan ketakwaan mereka. Mereka memiliki potensi sangat tenar, tapi mereka menghindar dari ketenaran. Uwais Al-Qarni itu disebut oleh Nabi dengan ungkapan khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Dan Nabi pesankan kepada Umar, kalau kamu nanti ketemu Uwais Al-Qarni, mintalah kepada dia untuk memintakan ampun bagi kalian kepada Allah Ta'ala. Sehingga sewaktu Umar menjabat khalifah, setiap ada rombongan dari Yaman ditanyakan, ada enggak di antara kalian orang namanya Uwais Al-Qarni? Ditanya-tanya rombongan-rombongan itu. Yang satu saat ketemulah orang yang namanya Uwais Al-Qarni, ditanya, bukan Anda namanya Uwais dari suku Qaran, Anda dulu punya penyakit ini, sudah sembuh tinggal sekian. Semuanya dibenarkan. Lalu Umar minta agar dia mendoakan dirinya, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak saat itu Uwais dicari-cari orang, padahal tadinya Uwais adalah seorang yang tidak dikenal sama sekali, kecuali bahkan sebagai orang yang dianggapnya itu adalah orang-orang rendahan yang tidak mereka kenal siapa itu Uwais. Tapi setelah Uwais ini dicari-cari Umar dan ketemu, dan kemudian menjadi tenar namanya. Tapi setelah itu Uwais justru kemudian menghilang. Gak tahu ini kemana. Dia menghilang dari manusia, menghindar dari ketersohoran, fitnatus syuhrah,
fitnah ketenaran. Yazid al-Aswad ketika seorang amir mengadakan salat istisqa, meminta hujan, dan hujan belum pula turun, maka dia umumkan yang namanya Yazid al-Aswad hendaknya berdiri. Berulang kali dipanggil baru dia berdiri demi kemaslahatan muslimin. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lama dia berdoa langsung hujan deras. Tenar nama dia. Kata Yazid, ya Allah, orang ini telah membuat aku tenar, maka wafatkan aku, sepekan berikutnya dia mati. Para salaf kita memiliki potensi ketenaran yang sangat luar biasa, ilmunya, ketakwaannya, dan segala macamnya. Tapi mereka menjadi orang-orang yang sangat menghindari ketenaran. Para salaf kita mengajarkan kita bagaimana mereka menyembunyikan amal-amal mereka, menyembunyikan baca Qur'annya, menyembunyikan sedekahnya, menyembunyikan qiyamul lailnya. Di antara contohnya adalah Ali bin Husain bin Ali. Ini cucunya siapa, ikhwan? Cucunya Ali bin Abi Thalib. Dia nggak dikenal oleh orang Madinah sebagai orang yang dermawan, tapi ketika dia wafat, didapatkan di punggungnya itu plek hitam, dan ditanyakan pada keluarganya apa pekerjaan dia. Dia biasa gendong bahan makanan sendiri ke tempat orang-orang fuqara ketika matahari sudah tenggelam, sudah hari petang. Maka setelah itu, yang selama ini orang-orang selalu mendapatkan bahan makanan di depan rumahnya dan tidak tahu siapa yang ngasih, setelah dia wafat nggak ada lagi orang yang naruh bahan makanan. Baru orang tahu si fulan lah yang selama ini menaruh jadi bahan makanan. Ini kawan, mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita. Semoga Allah SWT memudahkan kita, memberikan taufiknya untuk menjadi abdan taqiyan, kemudian abdan khafiyan, dan abdan ghaniyan, hamba yang bertakwa, yang menginginkan dan tidak menginginkan ketenaran, hamba yang menginginkan kekayaan hati. Ini yang merupakan bagian sifat-sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memudahkan itu semuanya dan kita hanya bisa berharap kepada Allah taala. Demikian kita akhiri kajian kita, semoga manfaat. Sekali kurang minta maaf. Jazakumullah khair. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma aslih lana dinana allati wa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyaratan lana min kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.